semua, jumpa lagi dengan saya Dewa Loyo. Terima kasih sekali sudah mendukung channel ini untuk berkembang dengan like, subscribe, dan share video ini. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi cara tentang bagaimana agar kita bisa membuat uang tip dengan bagus selama bekerja di kapal pesiar. Hal ini sangat bagus sekali jika kamu ingin pulang dengan membawa banyak oleh-oleh ataupun dengan membawa banyak uang. Oke, dan oleh-oleh ini bagus sekali untuk membeli parfum, baju, sepatu, tas, atau apapun yang kamu senang dengan tidak menggunakan uang gaji. Oke, jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai selesai. Halo, jumpa lagi. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada kamu bahwa uang tip ini hanya bisa diperoleh bagi mereka atau bagi kita yang bekerja dengan gas kontak. Gas kontak ini merupakan suatu bidang atau departemen yang berhubungan dengan tamu. Jadi di kapal pesiar kita bekerja dengan melayani tamu atau kontak langsung dengan tamu, sehingga kita bisa membuat uang tip atau uang persen dari tamu, yang uang ini bisa kita gunakan untuk membuat atau membeli apapun tanpa menggunakan gaji. Oke, dengan cara yang pertama adalah profesional. Tentu, profesional ini merupakan satu bidang atau pekerjaan yang harus kita tekuni sungguh-sungguh. Karena profesional ini sangat berhubungan sekali dengan bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan atau tamu selama bekerja di kapal pesiar. Dan profesional ini ada hubungannya dengan waktu, attitude, atau dengan welcome dan keramah tamahan. Misalkan seperti ini, ketika saya kerja di restoran misalkan, nah dengan adanya tamu yang datang ke restoran saya dengan menyambut tamu saya, maka saya harus ramah dengan tamu saya. Saya harus bisa menyambut tamu saya dengan hangat dan mengistimewakan tamu-tamu saya selama di kapal pesiar. Karena cara ini akan membuat tamu merasa dihargai, merasa disambut, dan juga merasa dispesialkan, sehingga tamu akan merasa senang dan puas. Ketika tamu datang, atau misalnya kita kerja di restoran atau di housekeeping department, nah jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya perilaku yang baik terhadap tamu. Jangan berlaku kasar ya, karena bagaimanapun tamu tidak mau diperlakukan dengan kasar. Seandainya kasar, kita bisa kena masalah dan kita bisa dipulangkan karena tamu bisa komplain. Oke? Dan kemudian untuk cara yang kedua adalah kita harus bisa mengengage tamu. Mengengage tamu ini upaya kita untuk bisa menjaga hubungan dengan baik dengan tamu. Nah, menjaga hubungan ini baik dengan komunikasi, dengan pendekatan, maupun call guest by name. Call guest by name ini merupakan upaya kita untuk memanggil nama tamu dengan menggunakan nama mereka. Jadi kita harus bisa mengingat nama tamu ya. Misalkan kita mengenal tamu, atau mungkin kita kerja di restoran atau di housekeeping memiliki tamu 30 misalkan. Nah, kalau bisa kita harus hafal nama masing-masing mereka. Tujuannya apa? Selain untuk memberikan kesan yang positif, mereka juga bisa memberikan hubungan secara personal. Nah, ini kita bisa mempelajari nama tamu per 3 nama atau 5 nama per hari. Nah, misalkan kita mengendal tamu untuk 1 minggu, misalkan 1 minggu cruise, 1 minggu pelayaran. Nah, berarti selama 1 minggu ini kita harus bisa menghafal nama tamu per hari. Misalkan sehari saya menghafalkan 4 nama tamu atau 5 nama tamu. Nah, usahakan minimal kita harus bisa menghafal 10 nama tamu. Jadi semakin hafal semua dari 30 tadi, misalkan yang saya contohkan, itu semakin bagus. Karena tamu akan merasa ada personal di situ. Oke? Nah, di sini kita harus bisa manggil nama tamu pakai nama mereka. Misalkan Mr. Robert, Mrs. Lucy, Mr. John, atau Mrs. Nancy. Nah, jadi dengan memanggil nama mereka, maka mereka merasa senang dan lebih personal, seperti itu. Oke? Jadi memanggil nama tamu ini sangat penting sekali, karena ini salah satu rahasia untuk membuat uang tip dengan bagus. Memang ini bukan jaminan 100% bahwa kita akan mendapat uang tip dari mereka, tapi percaya sama saya, jika kita terus-menerus pakai nama mereka, memanggil nama mereka, mereka akan merasa lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih dekat dengan mereka. Oke? Yang seharusnya mereka mau menghasilkan $10, mereka bisa ngasih $20 atau $15 per orang. Jadi ini lumayan kan? Kemudian kita harus bisa mengajak komunikasi dengan tamu. Misalkan seperti, "Hi, how are you? How is your cruise? Ya, is everything okay? How's your experience in your cruise line?" Nah, jadi ini bisa memberikan sentuhan yang sangat personal
dan lebih memperhatikan tamu, kesannya seperti itu. Sehingga tamu merasa dihormati dan diperhatikan sama kita sebagai staff di situ. Oke? Percaya sama saya, jika kurs ini kita belum bisa membuat uang tip dengan bagus, lain kali akan mendapatkan uang tip yang lebih bagus lagi. Karena ketika kita kerja di kapal pesiar, itu setiap minggunya atau setiap kursnya berganti-ganti tamu. Sehingga itu bisa memberikan kita peluang yang sangat bagus untuk membuat uang tip yang lebih baik. Oke? Dan kemudian yang ketiga adalah no underestimate. Artinya, ketika tamu datang ke restoran atau ke kamar, ketika kita menghandle mereka, kita jangan pernah memandang rendah mereka. Misalkan seperti ini, ketika kita punya tamu, kok tamu itu kelihatan pakaiannya leseh atau mungkin kelihatan tidak seperti orang kaya. Jadi kita jangan punya pikiran bahwa alah, tamu ini kayaknya tamu miskin, pasti gak akan ngasih uang tip ke mereka. Jangan pernah kita lakukan seperti itu, karena tidak semua yang kita pikirkan itu benar faktanya. Jadi mau miskin atau kaya, itu harus kita lakukan dengan baik, sebagaimana mereka ingin diperlakukan sebagai tamu. Oke? Karena logikanya, jika tamu itu benar-benar miskin dan tidak punya uang, mestinya kan mereka nggak datang untuk berlayar ke kapal kita. Jadi ini hindari underestimate seperti ini. Oke? Karena jika kita selalu berpikir positif, anggaplah oke, saya melakukan pekerjaan saya sebaik-baiknya agar tamu bisa merasa puas dengan pelayanan saya. Maka tamu akan merasa berbeda. Dalam arti mereka akan merasa bahwa apa yang seharusnya mereka terima itu dapat mereka terima di situ. Karena ketika tamu itu datang ke kapal pesiar, mereka berharap agar mereka dapat dilayani dengan baik sebagaimana yang mereka harapkan. Nah, jadi tugas kita adalah harus bisa memberikan harapan mereka, oke? Sehingga dengan mereka puas, maka mereka bisa ngasih uang tip ke kita. Jadi jangan mengunderestimate atau memandang rendah tamu, oke? Dan kemudian yang keempat adalah entertain the guest. Artinya bahwa kita harus bisa menghibur tamu. Karena ketika tamu berlibur kapal pesiar, itu mereka berharap untuk bisa menikmati liburan mereka. Ya, jadi liburan ini bisa kita manfaatkan dengan menghibur tamu. Misalkan ketika kita bekerja dan ketemu tamu, ajak tamu ngobrol dengan lelucon misalkan, atau kita dengan bercanda. Atau jika kamu senang bernyanyi, kamu bisa bernyanyi. Atau jika kamu bisa main gitar, kamu juga bisa main gitar. Atau jika kamu bisa main sulap, bisa main sulap. Nah, ini salah satu cara untuk bisa membuat uang tip dengan bagus. Karena tamu akan merasa dihormati dan juga dihibur. Jadi mereka akan merasa senang dan akan merasa waktunya sangat berharga dengan kita. Seperti itu. Jadi, apapun yang kamu punya, apapun bakat yang kamu punya, kamu bisa manfaatkan di situ. Kalau saya biasanya senang menghibur tamu dengan menyanyi, karena saya memang punya bakat menyanyi dan senang menyanyi. Sehingga dengan cara saya menyanyi dan menghibur tamu, maka tamu merasa senang, merasa dihibur, dan juga waktu mereka merasa sangat berharga di situ. Jadi saya ketika kerja di restoran, itu ketika tamu sudah mulai masuk dessert, sudah mulai mau akhir dari dinner atau lunch, saya berusaha untuk menyanyi. Sekalipun mungkin 5 menit ataupun 6 menit. Jadi meja satu ke meja lainnya saya berusaha untuk nyanyi di meja tamu tersebut. Oke, jadi ketika kita menghibur tamu itu usahakan merata ya. Jangan misalkan kamu menghibur tamu ini, tamu sana nggak dihibur, jangan. Karena tamu lain bisa tersinggung. Jadi misalkan kamu punya tamu, katakanlah di restoran, misalkan terbuka begitu ya. Jadi kalau kamu menghibur satu tamu, kamu harus bisa menghibur tamu yang lain. Oke, karena tamu lain juga merasa akan diperlakukan dengan sama, dengan yang sama seperti itu. Oke. Dan kemudian yang kelima adalah meet the guest expectation. Artinya bahwa kita harus bisa memenuhi apa yang tamu inginkan, apa yang tamu harapkan. Sebagai contoh, misalkan kita kerja di housekeeping, ya. Misalkan tamu minta kamarnya dibersihkan, ya kita bersihkan. Misalkan tamu minta handuk, ya kita ambilkan handuk. Misalkan tamu ingin sampahnya dibuangkan, ya harus kita buangkan sampahnya. Atau jika kita kerja di restoran, misalkan tamu minta nasi goreng misalkan, ya kita pesankan, orderkan nasi goreng. Misalkan tamu minta kopi, kita ambilkan kopi. Jadi upaya kita di situ adalah memenuhi kebutuhan tamu atau apa yang mereka harapkan agar bisa kita
penuhi sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga apa yang mereka harapkan itu sesuai dengan ekspektasi. Oke? Dan kemudian yang keenam adalah care and attention. Artinya, kita harus peduli dan memperhatikan tamu. Misalkan, ketika kita kerja di restoran, kita harus bisa mengamati apa yang terjadi di meja kita. Misalkan kok kita melihat atau memperhatikan bahwa tamu itu nggak senang dengan makanan mereka. Oke, berarti saya harus mendekati atau kita harus mendekati tamu tersebut, menanyakan, Madam, is everything okay? How's your dinner tonight? Nah, jadi upaya ini untuk mengantisipasi apa yang mereka inginkan dari kita. Apakah si tamu tadi ingin makanan diganti atau kok tamu tadi ingin order makanan yang lain. Jadi ini perlu kita antisipasi ya, dan kita care. Artinya bahwa apa yang tamu itu inginkan kita harus pedulikan di situ. Karena ini sangat penting sekali untuk membuat pelayanan kita bermutu atau berkualitas di mata tamu. Intinya, kita harus bisa memberikan magic words dan magic service. Magic words ini kata-kata seperti permintaan maaf jika kita melakukan kesalahan, atau good morning, good night, atau good afternoon ketika kita ketemu sama tamu. Ya, dan magic service kita harus bisa mengingat apa yang tamu minta atau senangi sejak hari pertama. Jadi, apa yang mereka inginkan itu sudah bisa otomatis kita layanin ke mereka. Sehingga ini bisa memaksimalkan potensi kita atau peluang kita untuk mendapatkan uang tip dari mereka. Oke, uang tip memang tidak bisa selalu kita harapkan. Namun setidaknya dengan upaya kita yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada tamu, kita berpeluang yang bagus untuk mendapatkan uang tip yang lebih bagus lagi. Oke, dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kerja kita sehari-hari selama di kapal pesiar. Oke, pada akhirnya terima kasih sekali sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan jika ada pertanyaan maupun tanggapan, silahkan komen di bawah. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan nantikan video saya berikutnya.